Oke, Eng dan Jegek Bulan ya. Iya. Saya panggilnya Jegek Bulan, Bulan aja. Bulan aja. Oke. Ada Eng, ada Bulan. Mungkin teman-teman yang nonton Oke Made masih bertanya-tanya, siapakah mereka gerangan? Tapi kalau yang sering mengikuti perkembangan lagu pop Bali, sering nonton di YouTube, saya kira sudah nggak asing lagi ya. Karena terutama kalau Bulan sudah 6 lagu yang dirilis, kalau Eng baru muncul belakangan dengan 2 lagu. Tetapi keduanya ini bukan orang asing lagi di musik, boleh dikatakan gitu. Benar begitu, Eng? Saya manggilnya Eng aja ya? Iya, manggil Eng. Oke. Ini kelihan mana nih? Eng apa Bulan? Iya, Eng, oke. Ya. Berarti saya tanya yang kelihan dulu atau yang mudahan? Bebas. Boleh. Bebas gimana Om aja. Yang tua anak boleh. Ini menarik karena kakak beradik sama-sama terjun di musik dan karakter musiknya juga Beda. relatif, bukan relatif lagi, memang beda ya. beda. Memang beda. Kalau Bulan lebih ke koplo, sedangkan kalau ke Eng yang mungkin yang lebih Reggae. anak muda sekarang, ada reggae-nya, ada unsur beatbox-nya juga Iya, ya, dan iya. segala macam. Mungkin bisa diceritakan dari Bulan dulu kan, bulan duluan yang muncul. Oke, boleh. Ini kan kalau kalian berdua baru muncul kurang lebih setahun terakhir. Iya. Kenapa baru muncul sekarang gitu loh? Padahal kalau dilihat dari latar belakang segala macam, kalian kenal musik sudah sejak lama. Karena baru siapnya kan sekarang Om gitu. Kita perlu mental juga kan nih. Perlu mental. Mental karena kan kalau misalnya kita ngeluarin karya nih, pasti ada aja yang dislike and like gitu loh Om. Betul. Jadi kalau misalnya ntar ada yang dislike, kita tiba-tiba down gitu kan. Jadi kita udah siap nih. Oh kalau misalnya aku ngeluarin karya, pasti ada yang suka, ada yang nggak suka gitu. Jadi Berarti udah jauh-jauh sebelum itu menerima. seperti kayak orang sudah harus latihan Iya. lahir dan batin gitu. nyiapin batin dulu, mental dulu. Yang membuat dulu tidak yakin itu apanya? Nggak ada sih sebenarnya, cuman emang baru siap aja, baru ada kesempatan sekarang ya sekarang yang dikeluarin gitu. Kalau nah justru malah ini kakaknya Eng malah muncul lebih belakangan dari Bulan. Iya. Kenapa Eng? Gitu. Ngasih kesempatan untuk ke adik dulu pertama. Sudah saya duga kan itu jawabannya. Iya, emang. Tapi memang begitu. Iya, emang begitu. Ngasih kesempatan dulu ke dia. Kebetulan dia lebih agak nggak pede. Jadi ngasih kesempatan dulu ke dia biar dia muncul lah duluan, biar dia merasakan. Soalnya Eng kan udah dulu lumayan sering main di panggung lah. Iya, sering ngeband. Kalau Iya, kalau ngeband. Bulan benar-benar baru muncul Benar-benar. belakangan gitu ya. Benar-benar baru muncul dia. Tapi kalau baik Eng maupun Bulan mulai tertarik pada musik itu sebetulnya mulai dari umur berapa gitu? Atau karena kalau boleh saya nggak nyebut namanya ya, tapi kebetulan dari orang tua adalah pegiat musik, penekun musik juga. Apa karena sering ngelihat Aji dulu sering bermain musik atau gimana? Bulan ya. Oke, jadi dulu itu aku, Bulan mulai serius nyanyi itu SD. SD itu umur berapa ya? SD berarti kok kelas 1 umur 7 tahun rata-rata. Itu ya, sekitar bukan itu deh. mungkin ya. TK. TK. TK Bulan mulai diajarin nyanyi. Lagu pertamanya Bintang Kecil. Lagu yang standar banget ya anak kecil ya. Wow, awesome. Enggak. Jadi SMP itu Ajinya mulai serius ngelihat bakat dari Bulan untuk menyanyi. Dan itu juga pertama kali Bulan kali manggung di panggung besar acara SMP. Takut sih, deg-degan banget pertama kali nyanyi di sana, bawa gitar sendiri nyanyi. Tampil pertama udah langsung bawa gitar. Masih ingat lagu apa waktu itu? Lagu Flashlight sama Jar of Heart. Belum tahu Flashlight koplo itu. Udah lagu bahasa Inggris tuh. Lagu bahasa Inggris. Lagu bahasa Lebih keren ya. Itu berarti lagi lagu waktu zaman lagi ngetopnya Flashlight. Iya, waktu itu ya. nyanyiin lagu itu. Tapi kenapa? Nah ini kalau yang saya tahan dulu sebenarnya. Ini justru Iya, kan nggak apa-apa. udah tampil di panggung pertama bawa Flashlight. Apa karena ada pengalaman buruk sehingga akhirnya jangan dulu dah muncul. Nah, malah baru habis sekarang. itu aku SMA. Iya. Di SMA itu Bulan sempat vakum untuk nyanyi. Karena pengen ngejar juara kelas. Kan biar Aji sama Bunda bangga punya anak cewek ranking gitu kan, ranking 1. Ya, selalu ada dua hal yang berbeda. Ada teman penyanyi yang mengatakan, saya mumpung masih muda, kejar karir dulu. Habis itu baru pendidikan. Nah, tapi ini pendidikan dulu baru karir. Baru Oke. akhirnya kuliah kayaknya kan itu kan corona ya. Jadi vakum banget di rumah, nggak ada ngapa-ngapain. Akhirnya cari ide, Ajinya langsung bilang, kamu tak buatin lagu ya gitu. Lahirlah lagu Tepat Wahai Janji. anakku, sekaranglah kesempatan muncul gitu berarti ya. Waktu sudah tepat. Sekarang saatnya yang tepat gitu.
Berarti ada kemungkinan kalau semisalnya belum corona, bisa jadi Bulan belum muncul ya? Iya, kuliah mungkin sibuk sama Oke. pendidikan jadi. Berarti ngikut kakaknya selesai kuliah Iya, dulu baru tinggal gitu. Kalau Eng bersamaan ya mulai suka musiknya dulu atau gimana? Nggak, aku suka musik dari sebelum sekolah bahkan. Pertama kali sebelum masuk sekolah. sebelum TK berarti. Nah. Itu pertama kali belajar diajarin sama ajinya. Diajarin nyanyi. Paling ingat lagu pertama tuh lagunya Jason Mraz, I'm Yours. Itu pertama kali. Udah Heran reggae ya, dari kecil-kecil mainannya udah lagunya keren. Tapi itu belum main instrumen, Om. Ya. Baru Nyanyi aja? Nyanyi Belum. aja. Oke. Jadi nyanyi. SD nggak ngembangin sih. Di SMP karena ada pelajaran seni budaya. Itu ngembangin main gitar sendiri, belajar sendiri. Diajarin lah dikit-dikit sama Ajiknya kan Aji. jago kan? Ya, Nggak berguru dari aja juga. sedikit. Saya kembangin sendiri. Kayak belajar petik lah, apalah gitu-gitu di SMP tuh. Akhirnya tamat SMP, karena bingung mau ngembanginnya gimana lagi. Itu udah zaman YouTube kalau nggak salah ya. Itu yang belajar beatbox, Om. Ya. Itu apa namanya, lulus SMP itu belajar beatbox. Mungkin ada teman-teman, tapi kayaknya hampir sebagian besar tahu sih, barangkali kan. Ya. Belum ada teman-teman atau penonton yang barangkali belum tahu beatbox. Mungkin bisa ditunjukkan nggak dikit aja? Dikit aja. Aku Ya. sebenarnya udah lupa sebenarnya. Trompet. Coba ya. Ya. Ini kalau drum kayak gini. Ya. Gitu lah Nah, dikit. itu namanya beatbox gitu ya. Oke, boxnya ada di sini ya. Berarti udah dari SMA ya, berarti udah beatbox berarti itu ya. Ya, SMA lah. Nah, di SMA itu beatboxnya dibilang flat, nggak berkembang lah. Tapi larinya ke band. Di SMA tuh buat band sama teman-teman kelas. Kebetulan teman-teman kelas ada yang jago-jago lah juga. Tuh. Itu buat band. Lumayan sering ikut lomba. Nama bandnya apa? Atau mewakili sekolah aja? Punya band dulu apa ya namanya? Di STM. Di SDM. Don't Stop the Music. Wow. Lagunya keren bahasa Inggris, nama bandnya keren. Tapi ternyata jalannya berbeda. Beda. Nah, kalau Bulan nggak ikut lomba-lomba ya waktu itu ya, waktu SMA tuh? Enggak, vakum, benar-benar vakum. Benar-benar vakum. Ngejar juara kelas Oke. doang. Berarti dari Aji terutama pada waktu itu juga tidak, dalam tanda kutip, tidak memaksa atau mengarahkan ya bahwa mengikuti harus di musik itu nggak? Nggak ada maksa sih. Emang pilihan kita sendiri mau kemana itu emang dikasih aja. Ya. Terserah gitu Ya, mau musik atau dikembanginnya apa gitu kemana, ya. boleh. Nah, terus kalau dari tadi nyebut nama Eng, nyebut nama Bulan. Kalau Bulan orang udah tahu Ya. Bulan itu ada di atas. Nah, kalau Eng itu bayang saya ingatnya begitu dengan nama Eng ingat Avatar. Avatar. Kan bagus. Apa hubungannya dengan Avatar gitu? Boleh tahu nggak? Oke, cerita sedikit lah. Jadi Eng itu sebenarnya panggilan yang dikasih sama Aji. Ya. Panggilan di rumah lah bilangnya. Panggilan di rumah. Biar nggak manggilnya Angga, nama aslinya kan Angga. Angga. Kayak susah Biar banget. Angga. keren kan? Kalau Iya. orang barat kan nggak bisa bilang A, E kan? Ya, jadi Eng gitu. Eng gitu, Eng. oke. Enggak. Rayu gitu jadinya. Jadi enggak dong. Itu sebenarnya Berarti memang bukan sengaja karena dari Avatar itu ya, karena panggilan. panggilan. Enggak. Nah, bingung buat nama panggung. Kalau Eng aja terlalu pendek kan, Iya. gitu. Akhirnya apa ya harapannya Eng di lagu-lagunya Eng? Eng pingin nih lagunya Eng tuh melegenda, Iya. everlasting gitu. Kayak lagu-lagu Bob Marley lah. Sampai iya, sekarang dia bisa The Legend didengerin. of Eng. Makanya Legend of Eng. Ladies and gitu. gentlemen, please welcome Legend of Eng. Wih, mantap. Sabi itu. Kalau dari dulu saya lupa nanya sih masalahnya sama Ajinya, lupa nanya juga. Iya, iya. Kalau Jegek Bulan nama aslinya siapa? Ari Bulan. Oh, memang Bulan nama aslinya. Emang Bulan nama asli aslinya. apa adanya. Nah, lalu ketika kalian berdua memutuskan ini masih kuliah, terus Eng udah tamat, akhirnya dibuatkan rekaman dan kebetulan Aji yang bikinkan lagu. Nama Ajinya, nama labelnya Nataswara gitu ya. Tapi boleh cari silakan. Silakan dicari. Who is Nataswara? Siapa di balik Nataswara? Boleh dicari nanti. Clickbait Om. Tapi akhirnya ini kalian menempuh jalur yang berbeda. Iya. Ini karena memang artinya biar nggak sama aja, atau memang pilihan kalian gitu bahwa ini akhirnya yang lari ke reggae, kalau Bulan larinya ke koplo. Emang Aji yang nentuin gitu. Ya. Aji yang mengarahkan Diarahin, sana iya. gitu. Aji yang ngelihat
Potensinya. Potensi lebih kita cocok di sana mana. gitu. Kalau Bulan kan lagunya diciptakan oleh Haji. Kalau Eng juga oleh Haji. Iya. Haji, semua Haji. Belum ada ciptaan sendiri. Ciptaannya Eng sendiri justru di bandnya Eng. Band. Oh, untuk Iya. Tadu, berarti Eng ini formatnya solo. Ya solo. Mungkin kalau di live mungkin session player lah. Tapi di luar Legend of Eng masih punya band. Ada band. Punya band. Ada band yang nyanyi lagu Manusia Bodoh itu? Punya band. Oh, punya band. Ya Allah salah. Berarti tetap jalan kedua-duanya ya. Tetap jalan kedua-duanya. Mas Tongkara bisa. Ini kan kemarin terutama Bulan sudah 6 lagu, Eng sudah 2 lagu juga. Pengalaman kalian yang di 3 ya? 3. 6 yang sudah jadi tapi 3 yang baru dilepas. 6 yang sudah rilis. Sudah Kakak rilis. yang baru Aku 3. yang OTW 3. Oh, ini yang OTW 3. OTW 3. Respon atau tanggapan dari audiens atau publik yang kalian rasakan seperti apa gitu? Seru sih Om. Mereka mau menerima lagunya Bulan gitu loh. Apalagi dari manggung ke manggung kan mereka nyanyi. Diam-diam saya lihat loh di Facebook itu ada beberapa acara bintang tamunya ada JKT. Ada ternyata launching penyanyi Bali ada dia ternyata juga. Lembaga media yang nyari. Tolong lah. Baru muncul ya. Tolong yang nonton. Tapi kalau menurut Bulan, tantangan nyanyi koplo itu apa Bulan? Karena orang mungkin nganggap itu gampang tuh dibanding misalnya orang kan kadang dibanding nyanyi seriosa, nyanyi jazz katanya cenderung berat. Koplo itu kecil katanya cuma goyang-goyang dikit isi dikit Itu oke dia. gitu. Nah, kalau Bulan gimana? Gini, kan koplo itu kan identik dengan goyangan yang hot sama seksi Oke. ya Om ya gitu. Kalau Bulan beda. Bulan pengen menampilkan koplo yang sopan, santun dan beretika. Koplo yang sopan, santun dan beretika. Ketika di Oke. atas panggung gitu. Tetap kita goyang, tapi bukan goyang yang menyediakan KFC atau McD. Oke. Oke. Dapat kok kira-kira ngerti kok kan. Ya, bisa lah ya. Bisa. Zaman saya dulu dibilang tidak boleh menyinggung bupati. Tidak boleh menyinggung Sekwilda. Tahu kan bupati Sekwilda? Nggak paham. Bupati Aku nggak dapat nih, belum dapat nih. Bupati itu buka paha tinggi-tinggi. Sekwilda sekitar wilayah dan Itu sama kok. itu Sama istilahnya. kok Ya, kayak gitu KFC gitu juga. KFC deh. Memang tapi itu kan boleh bilang tantangan kan karena orang identik biasanya kalau dengar koplo nggak mau goyang dan pasti diminta yang hot dan segala macam. Itu pengalaman pernah nggak ada penonton yang minta seperti itu? Nggak ada sih Om, untungnya nggak ada. Tapi mereka tuh lebih sing along sama lagunya, lebih menikmati lagunya Bulan gitu. Atau jangan-jangan ketika pentas ada banyak security yang mendampingi? Ya itu juga sih, itu juga sih Om. Itu dah. Orang nggak berani aku goyang ke situ. Itu juga sih Om. Tapi itu menarik bahwa keinginan untuk mencoba merubah mindset orang ya Iya. bahwa koplo itu harus selalu dangdut seperti Apalagi itu, kan gitu. anak-anaknya nonton Betul. gitu kan, biar Ya, tidak mencontoh yang jadi, tidak baik gitu. Janganlah buka aurat. Oke, ya kita perlu dibiasakan Iya. masalahnya. Betul. Nah, terus kalau Eng, kenapa ke reggae? Gini sebenarnya, terinfluence dari Aji-nya. Aji, ya. Aji-nya kebetulan kan dulu Boleh penyanyi. sebut nama bandnya? Kalau sebut nama bandnya orang tahu siapa. Langsung ketahuan. Pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Silahkan tebak. Yang berhasil menebak nama bandnya nanti dapat secangkir kopi. Ajinya emang dulu ya kenal dengan Iya. band reggae, oke. Aji-nya kental banget sama reggae-nya. Nah, Aji-nya sering lah cerita tuh. Wah, Aji dulu manggung kayak gini. Wah, kayak keren kayak aneh gitu. Jadi mulai tertarik kepada reggae. Tertarik gitu, terinfluence lah. Itu waktu SMA atau baru belakangan mau rekaman ini saja tertarik ke reggae? Dari kecil emang, karena itu dulu lagu pertama kan udah reggae diajarinya. I'm Yours-nya di Iya, reggae-in betul. gitu. Jadi Chat. Ah. Aduh sih. dari udah kecil udah dengerin Bob Marley. SMP tuh Bob Marley gitu dengerinnya. UB40. Iya. Sekarang udah tahu Mike Love gitu. Nah akhirnya, tapi dengerin lagu pop juga. Makanya di band akhirnya ngambil tropical pop. Di mix jadinya gitu ya. Iya. Di band itu ego band, di sini bisa ego Aji-nya lah. Maksudnya ego dalam bermusik ya. Berarti harus bisa ibaratnya kalau ekspresi sendiri bisa dibawa ke band. Bisa Tapi dibawa ke kalau di band. sini ya sedikit berdamailah dan Haji itu kan. Kalau Tapi enggak, bisa juga. Kenapa? Bisa juga berekspresi kok. Maksudnya Aji ya itu artinya berdamai kan. Berarti
ya pasti saya kira pasti akan ada dialog-dialog juga Iya, kan, ada diskusi, tentang ya. lagu. Tapi reggae-nya itu ke arah lagu reggae berbahasa Bali atau bebas nanti bisa bahasa Indonesia? Bisa atau bahasa Indonesia, bisa bahasa Bali Inggris ada gitu. juga. Ada Cuma kalau kemarin kebetulan yang muntiksiokan sama satu frekuensi itu bahasa lebih Indonesia. Indonesia kan. Tapi di Muntik kan ada penggalan bahasa Inggris Nah, dikit. lagu reggae bahasa Balinya tunggu gitu kan. Tunggu tanggal mainnya ya. Lagu ketiga. Lagu ketiganya reggae Yoi. bahasa Bali. Siapa tahu ntar mau dibocorin dikit. Boleh. Tapi kalau asiknya reggae itu di mana kalau menurut Eng? Asiknya itu sebenarnya karena bisa menyampaikan pesan, tapi orang lain tuh nggak tersinggung. Oke, pesan tanpa membuat orang tersinggung. Kayak di lagu ketiga ini, Eng nyampein pesan untuk semua teman-teman di sini tuh yang dengerin ya terutama supaya tekak metimpal. Kita spill lah judulnya dikit. supaya tekak metimpal. Metimpal gitu ya. Tanpa saling sikut atau numpal bungut. Itu liriknya. Kalau lirik yang itu saya suka. Artinya banyak lagu Bali sekarang yang mulai meninggalkan penyusunan kalimat yang berrima kan. Iya, benar. Tekak metimpal, Tanpa saling sikut saling sikut. atau numpal bungut. Ya, jadi ut. Nah, itu kan berima. Berima, Kalimat ya. itu jarang ada yang seperti itu. Kan. Ya, terima kasih kepada Aji yang sudah membimbing ini. Kasih lagunya sangat bagus. Iya, ini menarik karena Eng maupun Bulan itu diarahkan untuk menjadi penyanyi maupun musisi yang bukan hanya sekedar bermusik, tetapi juga ada misi edukasi kan itu ada jadinya kan. pesan-pesannya. Nah, kalau pengalaman setelah rilis kemarin gitu, artinya seberapa jauh rasa percaya diri Bulan maupun Eng muncul? Oh ternyata jadi juga ya. Apalagi setelah lihat video klipnya, mungkin kalian akan punya pemikiran lain lagi gitu. Kalau dari dulu yakin nggak, akhirnya keluar. Atau sejauh mana pengaruhnya? Sekarang yakin banget sih Om, dari banyaknya bulan manggung nih ya gitu. Dari Tabanan, kemarin juga di Muntik Siokan. Banyak ya. Berapa kali seminggu udah sekarang jadwalnya? Ya lumayan lah ya. Agak padat. Padat banget. Gitu. Sabar Eng, nanti kalau dia dapat job bisa kok satu Ikut-ikut paket nanti gitu ya. ya. rencananya emang Kalau gitu. nyari Bulan harus pakai Iya, Eng. Kalau iya, nyari Eng harus benar. pakai Bulan. Strategi marketing Strategi bagus sangat ya. bagus kan. Double kan gitu. Jadi respon Arjano udah mulai lebih pede lagi nyanyi sekarang gitu ya. Udah. Tapi selama ini ada pengalaman yang ini nggak? Karena kan boleh dibilang rilis lagu pertamanya yang kemarin isi ketapang di Limanu itu kan belum ada setahun. Tapi artinya selama kurang lebih beberapa minggu ini ada perubahan apa yang Bulan rasakan dari sebelum berani naik panggung dengan sekarang itu? Terutama dari halamannya. Dulu kan Bulan masih -1 nih gitu, masih belum ada full band lah. Ya. Tapi sekarang kan Bulan tampil dengan full band. Ya. 6 pemain, Udah. ada pemain keyboard. Udah dibiasakan full band ya sekarang? Udah ada full Wah, band. iya karena kalau OA, mohon maaf ini tidak menyinggung penyanyi ya. Iya, Siapapun. sebagian besar kalau penyanyi lagu itu kan pakai -1. Iya. Ya selain itu juga biar tarifnya bisa ya Iya. nego-nego dikit lah kan gitu kan. Benar. Tantangan nyanyi dengan band itu apa yang Bulan rasakan? Nggak ada sih, malah makin seru gitu. Karena kan lebih kental nih kalau Bulan ada suara kendangnya langsung gitu. Jadi sekali Bulan manggung, yang Bulan bawa 15 orang. Tapi bukannya orang bilang lebih asik pakai -1, tinggal setel ngikut aja. Enggak sih. Kalau kan ini kita genrenya koplo ya. Iya. Kalau koplo kan identiknya dengan kendangnya gitu biar Berarti lebih improve-nya nggak live. dapat ya kalau Iya, -1 lebih ya. live Ya udah gitu. terpakem. Lurus gitu aja jadi Iya. nggak bisa kan. Betul. Gitu, jadi lebih seru. Nah, kalau saya belum pernah lihat Eng bangun secara langsung, cuma lihat foto-fotonya aja gitu. Baru kemarin sekali soalnya manggung. Tapi kalau manggung dengan bawakan lagu sendiri, responnya gimana? Perasaan masih canggung nggak gitu? Karena biasanya dulu karena bawa Ya, lagunya penyanyi lain kan. Lebih enak sih lebih enak buat lagu sendiri. Lebih nyaman mungkin ya. Karena nggak mikirin kalau buat lagu orang kan belum copyright segala macem kan. Iya nanti ada yang didengar, tahu-tahu udah dipotong sekian persen nanti ya. Copyright bisa. Lagu sendiri kan enak aja, Oke. santai nyaman gitu. Tapi ini pertanyaan klasik sekali kalau orang nanya, pasti apa memang cita-cita kalian jadi musisi? Nah pasti itu pertanyaannya. Iya. Kalau Eng gimana? Memang cita-cita. Soalnya apa ya? Tapi kemarin tamat kuliah fakultas Ekonomi. ekonomi. Masih ada kaitan ya. Masih. Jadi penyanyi ada unsur ekonomi. Hitungannya ada juga. Mau manage gini, uangnya. Itu karena memang cita-cita jadi penyanyi karena ngelihat Aji atau karena
ada satu passion tersendiri yang ingin dicari? Awalnya emang gara-gara ngeliat Haji, ngeliat orang tua. Tapi semakin dijalanin, kok semakin nyaman, semakin asik, semakin enak lah. Di band punya lagu sendiri juga enak. Sekarang apalagi sekarang punya lagu sendiri, loh kok nyaman nih. Gitu. Jadi dia memutuskan ya udah jadi musisi aja. Jadi musisi aja. Ya. Kalau Bulan cita-cita jadi apa dulu? Emang jadi penyanyi gitu. Wow. Pengen gitu, karena Ya seru ini kan. mungkin untungnya enaknya punya keluarga yang dari musisi sangat mendukung gitu ya. Nah, ini kan masih pisah-pisah. Artinya pisah dalam kata ini jalan sendiri dengan Irama Eng juga jalan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau di Indonesia cukup banyak penyanyi dari satu keluarga, kakak beradik. Ada yang cowok-cowok, cewek-cewek, dan cowok dan cewek ada. Misalnya salah satu legendarisnya almarhum Frankie Sahilatua sama Jin kan. Frankie and Jin pernah duet. Nah kalau Eng maupun Bulan, ada nggak kepikiran atau jangan-jangan sudah ada proyeksi dari Haji bahwa ini akan digabungkan dalam satu genre yang beda mungkin? Sebenarnya kemarin ada satu lagu kita hampir duet. Tapi Hampir lagu, duet. Hampir. Iya, lagu pop sebenarnya. Hampir berarti nggak jadi kan? Belum tahu Belum ya. tahu kedepannya gimana. Belum tahu kedepannya itu bakal Gimana ya. jadinya. Kenapa nggak karena hampir berarti belum. Kenapa nggak dijalankan alasan atau tertunda gitu lah? Tertunda sebenarnya mungkin aja ngelihat supaya kita berkembang dulu di jalan Jalan sendiri-sendiri. Masing-masing dulu. Ya, nanti kita temuin lagi dari satu Digabung titik gitu. gitu. Berarti artinya dilepas dulu, kalian fight dulu di jalur masing-masing gitu ya. Nah, kalau di jalurnya Eng di reggae, terus kemudian Bulan di koplo, bukan panutan, tapi lebih ke kiblatnya, influence-nya. Nah, kalau di reggae tadi cukup banyak. Bulan dulu di koplo siapa gitu yang di Happy Asmara. Happy Asmara. Tahu nggak? Mana dengar lo? Lagunya yang mana ya? Nggak. Denny Caknan deh. Oh, kalau Denny Denny Caknan. Caknan saya pernah dengar. Ya, Pernah itu, tahu. oke, Itu juga dengarnya gara-gara iklan masalahnya. Buka YouTube harus dengerin itu. Video diputar setelah iklan. Masa dengerin Denny Caknan jadi tahu jadi. Bagus tuh marketing. Boleh kayaknya. Iya, itu kan marketingnya bagus juga kan. Siapa tahu bisa dicoba nanti. Nah, selain Happy Asmara siapa lagi? Denny Caknan gitu dah. Habis itu banyak banget pokoknya penyanyi koplo di luar sana yang cover-cover tapi Iya. kan Bulan dengernya asik gitu. Habis itu Bulan pengen kayaknya kalau Bulan nyanyi koplo juga enak ya menghibur teman-teman asik nih. apalagi nyanyi bareng bukan lagu coveran lagu sendiri gitu kan. Yang membedakan ini mungkin di Bali mulai sudah ada beberapa kali koplo, tapi yang membedakan koplo lagu Bali dengan koplo Jawa kira-kira kalau menurut Bulan apanya? Bukan hanya liriknya ya, tapi dari sisi musisinya atau apa musiknya ada nggak? Kalau Bulan lebih banyak mengambil yang Jawa sih Om, gitu lebih banyak kendangnya lebih dikentelin. Kalau misalnya di Bali kan lebih banyak kentrung ya. Ya. Kalau di Bali kan lebih banyak ukulele. Tapi kalau Bulan emang pure koplo yang kendang kayak di Jawa gitu. Iya benar. Gitu. Yang ya kalau kita dengar sekarang kan Kebanyakan Kentrung, ukulele gitu aja. oke. Terus kalau Eng di reggae-nya siapa yang dijadiin penonton? Pasti Johnny Agung salah satunya. Benar. Kalau dari musisi luar tuh Bob Marley sama ada Mike Love. Nah, Mike Love ini yang menginspirasi Eng buat reggae isi beatbox. Mike Love. Mike Love. Ya, dia menginspirasi banget di YouTube-nya. Sering lah dia buat gitu video yang beatbox di loop langsung dia nyanyi gitu. Katanya kalau apalagi di Bali tuh namanya di Indonesia maupun termasuk di Bali kan jarang ada yang menggabungkan itu dengan beatbox. Nah, apa namanya keinginan Eng akhirnya berani ngambil coba itu apa? Karena biasa kalau sekarang orang lihatnya ini yang lagi tren ikut aja kan gitu. Nah tapi Eng berani memutuskan coba yang ini yang mungkin tidak lazim orang lakukan dan mungkin sedikit bukan sulit ya tapi agak beban juga bawahnya kan gitu. Ya benar. Itu tantangan sih ya buat karena temponya harus pas kayak gitu gitulah. Tapi ngelihat potensi yang berbeda. Sekarang kan kita harus jadi yang beda tuh. Beda. Supaya bisa dibilang biar naik lah gitu. Kuncinya berbeda gitu. Iya. Reggae yang berbeda, koplo yang berbeda Koplo yang juga. berbeda, Gitu juga. Nah, baik reggae maupun koplo ini kan genrenya sangat universal ya. Artinya bukan barangkali kalau lagu yang memang ada unsur pentatoniknya kental barangkali mungkin lebih banyak di Bali orang tahu di luar agak susah. Reggae dan koplo ini kan bisa menjangkau luas apalagi reggae bahasa Indonesia. Proyeksi kalian terhadap pasar atau penggemar di luar Bali seperti apa kira-kira? Ya kita pengen sih juga emang
Aji juga emang buat lagu bahasa Indonesia tuh tujuannya emang mengarahkan kita ke nasional gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan kita nyari pendengar sampai ke luar Bali gitu. Termasuk dari lirik lagunya itu Iya. juga gitu ya. Makanya pakai bahasa Indonesia kan supaya bisa lebih diterima di lebih luas lah marketnya gitu. Iya, karena kalau kita lihat sekarang di YouTube video yang receh pun ternyata bisa ditonton dari Amerika ya, dari benar. dari luar banget. Nah, kalau Bulan ini kan koplo dan kebetulan kan ada bahasa Indonesia juga kan koplonya kan. Belum sih. Belum ada keluar. belum Belum berbahasa keluar. Bali. Respon ada nggak dari komen-komen itu yang Bulan ikuti? Orang luar, dari orang yang bukan orang Bali yang mengomentari tanggapan mereka terhadap koplonya Bulan itu seperti apa? Ada nggak? Ada orang luar yang bilang kayak, oh koplonya kental banget gitu kan. Dan otomatis juga dari kebetulan juga bandnya Bulan itu dari Jawa semua. Iya. Dan dia bilang, oh ini keren gitu. Bandnya, pengiringnya. Pengirimnya Pemain-pemainnya, Bulan itu dari Jawa semua. Kebetulan Impor khusus dari Jawa Emang ya? tinggal di Iya. Bali. Oh, memang emang tinggal di Bali. Soalnya mereka aslinya dari Jawa Banyuwangi aslinya gitu. gitu. Dan Barangkali itu yang menyebabkan karena mereka sudah lebih ya, mengetahui ya tentang koplo itu. gitu. Oke. Iya. Ini berarti punya band, ini punya band berarti kan gitu jadinya. Nah, kalau Bulan yang saya dengar kan ini baru 6 yang dirilis, tapi akan menjadi satu album. Iya. Nah, kalau Eng ada rencana album juga nggak? Kebetulan kayaknya single dulu. Tapi mungkin nggak tahu ke depannya. Mungkin kayaknya EP deh. Mini album itu kayaknya Oke. kayaknya bisa Ya. terjadi lah next. Teman-teman yang tidak tahu EP, EP is extended play. Ya karena banyak orang yang bingung kadang-kadang Iya. begitu nyebut EP itu apa ya? EP itu ya mini album Iya, gitu orang mini kata album. di budaya kan mini album gitu ya. Nah, baik Eng maupun Bulan kalau boleh bilang selama ini ketika kalian bawakan lagu-lagu itu, bagaimana cara kalian menghayatinya? Karena kalau misalnya kalau Eng kan katakan dari satu frekuensi itu kan karena ada pengalaman dengan teman-teman dan segala macam kayak bener, itu. Bener. Nah, kalau Bulan saya nggak tahu karena kata Panggiliman itu apa ada kisah nyata juga karena dulu dengan seseorang tuh apa nggak gitu misalnya. Nah, cara kalian menghayati lagu itu seperti apa? Kalau Bulan menghayati itu dari kendangnya gitu loh Om. Kan kalau misalnya koplo kan goyang lah pokoknya. Betul. Jadi kita bawa enjoy ke musik arrangement lagunya aja gitu. Itu dari aransemennya. Dari Aransemennya. aransemennya gitu. Karena kan kalau lirik juga rata-rata lagunya Bulan janda semua kan. Bukan janda gitu. Kan bukan janda gitu. Oke. jadi. Itu harus menghayati peran jadinya. Oke. Nah, kalau Eng gimana? Bakal ada Muntik Siogan itu kan untuk alam, Ya. tentang lingkungan. Kalau satu frekuensi tentang pertemanan itu Ya. gimana caranya? Kalau Eng benar-benar dari lirik sih. Emang Eng dari dulu dengerin lagu itu dari liriknya. Maksudnya menghayatinya dari liriknya. Maksud lagunya apa nih gitu, ke arah apa nih. Walaupun orang lain bisa menginterpretasikan beda ya. Iya. Karena kan bebas interpretasi orang-orang. Jadi dari lirik itu bisa memberikan banyak makna satu frekuensi. Satu frekuensi apa nih gitu. Kan banyak orang-orang bisa mikir, oh satu frekuensi itu satu circle pertemanan. Betul. Oh satu frekuensi itu satu pikiran. Betul. Bisa telepati gitu sebenarnya. Ya makanya orang bilang kalau frekuensinya sama, enak ngobrolnya. Iya. Enak ngobrolnya, ya. Hari ini pun kita satu frekuensi. Kalau nggak, kita nggak akan ketemu di studio. Jangan lupa dengerin satu frekuensi. Promo ya. Mumpung ngomong dengan satu frekuensi, boleh Ya. nggak dimainkan dikit gitu, Eng? Oke, boleh. Ya. Jamming ya? Nah. Kita jamming ya? Ya. Oke. Oke, mantap. Satu frekuensi nih. Tolong dibantu yang di belakang. Bilang, gitu. Boleh, silakan. Boleh. Oh iya ada dia lupa. Gapat. Aku bangun pagi, buat kopi Bali, cari sebatang rokok, dengarkan musik reggae. Gak kerja tapi ada, pikiran pun tenang. Gak suka cari masalah, happy in aja. Inilah hidupku, jangan marah ya. Kalau kau tak suka,
hidupmu saja berteman. Ayo kita berkawan untuk selamanya. Jangan kau tusuk aku dari belakang, itu menyakitkan. Lebih baik kita jadi persahabatan, satu frekuensi cinta. Liriknya asik banget. Ya. Saya nggak tahu kalau strategi dari tim marketingnya. Iya, lagunya ini kan menginginkan lagu reggae Indonesia era awal 2000-an ya, Gung ya. Yang 90-an zaman-zamannya Imanes yang kayak gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Itu peluangnya Kak sih oke masuk itu. Nah, ngomong-ngomong soal lagu dan ini kan kebetulan sekarang lagi zamannya digital. Rata-rata orang banyak kalau nggak di YouTube, di Spotify dan segala macam. Seperti apa kalian strateginya atau menghadapi persaingan saat ini? Karena boleh dibilang persaingannya sangat luas dan kita nggak bisa, kalau dulu barangkali jelas gitu ada kaset keluar, oh ini lagi keluar, ini kita tahan dulu saya. Kalau sekarang kita nggak tahu, tiap saat, tiap menit bisa keluar lagu baru. Nggak bisa dibendung tuh. Nggak bisa dibendung. Bener. Nah, gimana kalian memikirkan bukan konsekuensi, strateginya itu tadi gitu? Kalau bulan ya. kalau dari aku sih di YouTube mungkin nanti aku bakal buat live session ya. Sebenarnya sih udah banyak sih juga ya live session. Cuma itu tadi nunjukin gimana sih kalau Eng itu live dengan beatboxnya itu, dengan keunikannya Eng, dengan teman-temannya Eng juga misalnya yang main bass dan lain sebagainya. Itu sih rencana kedepannya. Belum mikirin sih konten nextnya apa, mungkin buat podcast juga kali ya. Boleh juga. Tuh, asik podcast bagaimana melakukan beatbox dengan baik. Step by step-nya kan bisa jadi Tutorial. kan, ya tutorial Ya, beatbox bener, bisa. boleh. Ada serinya nggak usah panjang-panjang, 5 menit oke lah kayaknya kan gitu. Boleh tuh. Siapa dapat ide kan gitu. Iya, itu juga mendukung. Tapi kalau ya ini kalau ke Bulan juga, ini kan koplo kan saingannya bukan hanya dari Bali, dari banyak. Jawa. Nah, kalau Bulan ngelihatnya gimana gitu, apalagi ketika kita search di YouTube, banyak banget gitu loh. Jadi Bulan kayak punya banyak ide sih sebenarnya ya, kayak Om ya. Jadi kan ini kan koplo nih gitu. Kalau misalnya Bulan buat video dengan mengganti aransemennya dengan jadi kayak lebih ke pop atau kayak Bulan akustikan aja tapi tetap lagunya itu Bulan ganti aransemennya jadi kayak lebih asik gitu, lebih mendalami liriknya gitu. Oh, buat versi lain. Iya, Ada berarti ada berapa versi lain, ya, ada Mas Fitri ya? versi live-nya gitu. Ada versi karaoke-nya juga mungkin kan gitu. Yang tapi kalau pandangan kalian sendiri terhadap perkembangan musik di Bali sekarang ini seperti apa gitu? Saya bingung jawab apa. Kan kalian pasti ngikuti dong. Ini kan orang ya ibaratnya kayak gini aja. Kalau dulu orang mau rekaman itu harus ngantri. Selain ngantri harus punya, ya boleh tanya aja kalau dulu orang kalau benar-benar nggak bisa benar-benar menyanyi atau nggak main musik sulit. Bisa menyanyi pun harus ngantri masuk rekaman. Benar. Nah kalau sekarang yang penting ada niat. Iya, benar. Ada duit. Ada duit untuk bayar arranger. Gimana kalian memandang fenomena seperti itu? Ya, sekarang mungkin karena itu ya, digitalisasi dan dengan kemudahan teknologi itu mungkin jadinya banyak musisi yang muncul jadi. Banyak artis lah bilangnya. Banyak yang ngeluarin single, ini ada yang trio, ada yang duo, banyak hal dengan berbagai genre, dengan berbagai macam aransemennya mereka. Mungkin itu jadinya nggak bisa dibendung jadinya kayak tadi. Tapi kalau Bulan gimana? Kenapa? Melihat persaingan seperti itu seperti apa kira-kira? Begitu mudahnya orang jadi barangkali kayak gini. Bulan kemarin bersusah payah rekaman, baru keluar seminggu, udah ada yang koplo juga. Nggak apa-apa sih Om, jadi ya terserah gitu kan, terserah mereka mau ngeluarin apa. Tapi Bulan yakin suatu saat suaranya banyak akan terdengar di masyarakat Bali gitu. Orang kan tetap memilih gitu tetap ya. Memilih kan kita punya apa namanya masyarakat bisa memilih itu loh. Dia sukanya di genre apa gitu kan. Jadi kalau misalnya mau koplo ya pasti nyarinya yang koplo gitu. Kalau mau reggae ya reggae gitu. Mungkin gini maksudnya menciptakan pasar sendiri. Jadi kita punya marketnya sendiri lah gitu. Nah kalau soal pasar dan market itu sendiri gitu. Kadang kan ada orang berpikir, ini lagi ngetren, ikut yuk bikin yang kayak gitu. Nah kalian nggak tergoda untuk melakukan itu? Artinya bahwa ya hitung-hitung buka orang lain saya buka pasar dulu, ya udah ngikut tren aja dulu. Mungkin nanti
kalau ada tren yang masuk ya, yang cocok dengan kita, nggak untuk kemungkinan kita ikut itu untuk buka peluang lah anggapannya Om ya. Ya gitu sih. Artinya ikut tren itu bukan hanya sekedar ngikut gitu aja ya? Iya. Oke. Yang harus cocok lah sama kita gitu. Tadi kan nyinggung kata artis gitu. Sekarang kan udah rekaman, udah punya video, udah nyanyi mana-mana. Kalian ngerasa sebagai artis nggak? Biasa aja sih Om. Nah, gini. Artis di Indonesia itu menurut orang-orang tuh orang yang terkenal gitu. Iya. Artis. Padahal artis itu adalah pekerja seni. Iya. Ya. Itu dia. Jadi gitu. Daftar nilainya mana? Oh, udah tamat ya? Saya mau kasih nilai selesai sidang. sidang skripsi. Iya, karena benar kalau dari artis terjadi di kamus, ya seniman kan? Iya, seniman. Oke, Pekerja seni. seniman gimana? Itu. Jadi menurut Eng, kalau dibilang artis, ya iya emang karena bekerja di Ya, karena bidang ada seni. orang nggak, saya belum jadi artis, lu kalian ngapain? Heeh. Kan udah, Ya, udah udah kerja di artis, seni udah. gitu. Tapi bukan seperti yang Em bilang tadi, bukan karena popularitasnya, bukan selebriti Tidak star sebenarnya. syndrome lah. Oke, tidak Star star syndrome. syndrome. Iya. Oke, itu istilahnya. Tapi kalau ada nggak pesan dari Aji mungkin yang selama ini yang dititipkan ke kalian, ibaratnya sebelum ini kan kalian belum go public, sekarang udah go public, mulai dikenal masyarakat, mulai tampil di masyarakat. Pesan apa dari orang tua dari Aji yang kalian ingat ketika bermusik gitu? Ada nggak? Heeh, ada. Yang paling ditekankan itu ingat nanti kalau udah misalnya kalian viral atau Naik. apa, naiklah gitu, tetap low profile. Iya. Humble sama Tetap humble. Walaupun dia soundman, walaupun dia kru panggung, walaupun dia kru lighting, tetap harus penonton humble. pun juga kita Iya, harus walaupun Oke, penonton. bagian ya. Tetap humble, tetap low, Low profile. Oke, rendah hati Iya. gitu ya. Iya. Rendah hati. Tapi bukan rendah diri. Iya. Ya, orang banyak salah rendah diri, lain hati. Beda lagi. Boleh rendah hati perlu, rendah diri jangan. Iya. Terus besar kepala Jangan. jangan, juga tapi dong. berbesar hati perlu. Nah, kan itu kan. Iya, pesan Aji ini pasti bijak seperti itu. Iya. Nah, kalau misalnya tadi nyebut kata viral. Kepikiran, pernah nggak kepikiran? Karena strategi sekarang orang mengatakan di YouTube segala macam itu banyak drama. Kadang-kadang Betul. ada settingan. Pernah nggak dari kalian atau mungkin dari manajemennya mungkin pikirin coba bikinin isu apa biar viral kedua? Enggak sih. Enggak, kita sih, Om. nggak main settingan. Kita nggak kita main berusaha settingan. untuk benar-benar pure banget, Om. Pure, real, Real. nggak main settingan. Nggak main gitu. settingan. Walaupun misalnya nanti untuk ke jenjang yang lebih tinggi atau apa itu agak pelan nggak masalah gitu. Nggak ya? masalah. Oke. Pelan-pelan, Bukan mengejar tapi- popularitas bukan- yang pelan Iya. tapi Tapi pasti. Oke. Bukan yang easy come, easy go. Iya. Oh, iya. Sekarang viral, nanti Tak hilang. turun Iya. gitu kan. Cuma sebulan aja hilang, itu kan rugi Easy juga. Come, Easy Go itu ada juga di lirik lagu reginya apa ya? Itu ada benar. Saya benar. Lagunya gini tuh ada Bruno Mars tuh. Easy Bruno? come, easy go gitu. Iya, ada. Saya malah pernah ingat Easy Come, Easy Go. Itu ada. Artinya aluh aleh, aluh hilang. Iya. Oke. Aduh, alih. Iya, iya. Buat lagu kayak itu. Ini kalau Ajiknya dengar nih bisa dapat ide berapa lagu dari obrolan tadi ya nanti. Kreatif gitu kan. Nah, kalau punya band, kalau Bulan apa hanya mengandalkan ini saja atau ada kepingin bikin project lain lagi nggak? Band dulu sih Om, maksudnya kita kayak apa namanya meningkatkan band dulu kan kita Bulan kan sekali manggung kan 15 orang nih gitu. 15 orang sekali manggung. Boleh tahu nggak honor skema berapa? 15 orang loh. Karena kan gini, Bulan ngajak band berenam Iya. nih, ada kendang, ada Betul. keyboard, ada bass, ada gitar, ada suling, sama ada drum juga. Sama ada backing vokal 4. Backing vokal aja 4 loh. Backing vokal 4. Dua Keran cowok. soraknya ya. Iya. Ya, karena kan lagi nyanyi kan lebih gini menggenjekannya Iya. ya. Kalau Iya. genjek sendiri kan lucu dong Betul. gitu. Sama dancer juga ada 3. Oke. Ada dancer. Ada dancernya gitu. Jaya mau jadi dancer? Gitu. Karena kan kita kan koplo nih gitu. Iya. Kalau misalnya koplo sendiri, apalagi minus one kan lucu ya gitu. Nah, bandingnya kalau apalagi saya selalu membayangkan begini, seniman Bali maupun grup band yang jumlah personil banyak, ini kan kadang-kadang agak berat di ongkos juga itu loh. Nah, maupun Bulan menentukan tarif manggung itu seperti apa kalau boleh tahu gitu? Bahas. Nanti belakang panggung aja. Oh, di belakang panggung katanya. Oke. Nggak enak ngomong. Tapi kalau ditanya murah, sedang, mahal. Standar.
Standar ya, Standar. standar. Eh, artinya. sesuai dengan kualitas lah. Ya. Oke, ada harga, ada rupa. Ada. Sesuai. Sesuai kualitas. Sesuai kualitas. Cuma saya mikir aja kalau misalnya dikasih honor 5 juta dibagi 15 dapat berapa ya Pak? Just gitu. Ya itu kan soalnya kendala memang. Makanya Iya. kadang-kadang ada penyanyi atau grup band yang berpikir udahlah cari vokalisnya aja dapat segini daripada bandnya. Itu kan Tapi kan nggak rame. nah ya. nggak rame dan puas gitu. lama-kelamaan personil lain oh saya singkangwang. Oh iya, gitu. bakal ngerasa kayak gitu ya, Lama-kelamaan. benar-benar. Tapi berarti maupun Bulan lebih tetap mempertahankan tampil Full band. grupnya, Iya. full Iya. band itu Iya, kan, full gitu kan. Nah, yang terakhir, Bulan maupun Eng, ada obsesi apa lagi yang ke depan yang ingin dilakukan? Terutama di musik pasti. Mimpi apa? Yang punya mimpi sebenarnya dari SMP lah bilangnya. Pengen lagunya Eng itu dinyanyiin sama banyak orang di panggung gitu. Ditonton banyak orang. Dinyanyikan, nggak cuma ditonton. Singelong gitu. Iya, Oke. singelong. Banyak orang nih Singelong, nyalakan flashnya. Iya. Wih, keren Asik kan? banget. cita-cita dari dulu. Dapat Bahkan vibes. sebelum tahu konser-konser kayak gitu tuh udah punya cita-cita kayak gitu. Pengen lagunya Eng tuh terdengar oleh banyak orang, pengen dinyanyiin sama banyak orang. Dan mereka dapat vibe-nya, maknanya, dapat energinya di panggung. Wah, Saling, artinya Eng dapat energinya, mereka juga dapat energi dari lagu Iya. itu Iya. gitu. betul sekali. Dan sekarang sedang berproses ke sana, menuju Berproses ke sana sana. gitu ya. Iya. Kalau Bulan apa? Kalau Bulan ya semoga sampai Ing- nasional lah Om ya. Ingin duet dengan Happy. Boleh juga kalau Happy Asmara mau duet sama Bulan. Tolong. Mudah-mudahan Happy Asmara mendengar podcast ini. Ada undangan dari jadi. Iya, karena ada penyanyi lagu Bali tapi yang cowok. Iya. Itu duet dengan penyanyi koplo jauh sudah ada, tuh pernah ada. Cuma saya lupa namanya ya. Biar nggak salah, saya nggak salah. Pernah ada saya lihat. Jadi yang cowoknya nyanyikan versi bahasa Balinya, yang ceweknya nyanyikan versi Bahasa Jawa. Jawanya. Oh, Tuh keren, ada, keren, udah keren, pernah keren, ada. Ya keren, barangkali nanti akan seperti itu. Tapi tetap tujuannya adalah go nasional. Nasional. Nah, sebelum kita tutup, kalau tadi Eng sudah, boleh dong koplo dikit. Bulan. Gitarin aku ya. Iya. Tim OAOE-nya udah siap. Kalau aku yang gitarin berapa, Vin? Jangan gitu dong. Nanti minta sama Aji aja. Gimana main? Lagu apa nih? Ya janda. Uya Janda. Ya. Oh, Ya, kan? Janda. Ngomongin janda lagi. Iya, janda. Oke. Main di mana? Beli bagus dong engkalan beli mulai telung bulan tuh sing mekabar tiang takut beli uya janda beli bagus inget tang beli ngalah kurana beli menjanji lakar ngerumah tiang takut beli uya janda janda Banyuwangi ngegolemu cara lipi Lampu cara lipi. janda ne di Bandung jaket putih tegalando Jaket putih tegalando. janda uli Solo ngai kena balik alam Kena balik alam. tiang ne di Bali janda sekarepana asiki Itu dia OAOE-nya. Tapi saya kira asik itu benar kalau dibikin versi akustik juga sama-sama nikmat. Gitu. Sama-sama enak. Terima kasih Eng dan Bulan sudah mampir di Oke Made. Semoga sukses untuk karyanya dan ditunggu nanti lagu-lagu berikutnya. Semoga reggae-nya Eng maupun koplonya JKT Bulan tadi. Koplo yang santun, beretika, sopan, santun, beretika. Beretika. Dan reggae yang tidak terlepas dari rootnya Bali gitu ya. Oke. Terima kasih pada Eng dan Bulan Kasih, Om. sudah mampir di Oke Made dan tetap jangan lupa salam secangkir kopi hangat.